Bagaimana kalau selama ini, dirimu yang sekarang bukan dirimu yang sebenarnya, dan ada dirimu yang lain, yang selama ini dia menunggu untuk kamu sadari. Bayangkan, ada satu perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Perjalanan itu bukan tentang berpindah tempat, bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tetapi tentang bagaimana seseorang mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Inilah perjalanan batin. Kebanyakan manusia sibuk mencari sesuatu di luar dirinya, mencari pengakuan, kebahagiaan, ketenangan, atau jawaban atas hidupnya. Namun semakin jauh mencari, seringkali ia justru merasa semakin kosong, karena ada satu hal yang terlupakan. Dirinya sendiri. Perjalanan batin dimulai ketika seseorang mulai bertanya, siapa sebenarnya aku? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sangat dalam, karena selama ini banyak orang mengenal dirinya hanya dari nama, pekerjaan, status, atau apa yang dilihat orang lain. Padahal, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang disentuh. Ketika seseorang mulai masuk ke dalam dirinya sendiri, ia mulai menyadari bahwa pikirannya selalu ramai. Ada ketakutan, keinginan, luka lama, dan suara-suara yang terus berbicara di dalam kepala. Kesadaran adalah langkah pertama untuk melihat semua itu. Bukan melawan, bukan menghakimi, tetapi menyadari. Kesadaran membuat seseorang mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa selama ini banyak reaksinya muncul secara otomatis, marah tanpa sadar, takut tanpa memahami kenapa, atau sedih tanpa benar-benar mengenali sumbernya. Ketika kesadaran tumbuh, seseorang mulai memiliki jarak dengan pikirannya sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya tenggelam di dalam emosi atau ketakutan. Dari sini, perjalanan mulai berubah. Hidup tidak lagi sekadar tentang mengejar sesuatu, tetapi tentang memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Dalam perjalanan ini, rasa menjadi sangat penting. Bukan rasa dalam arti emosi sesaat, tetapi kemampuan merasakan hidup dengan lebih dalam. Rasa membuat seseorang lebih peka. Ia mulai merasakan ketenangan dalam diam, merasakan kejujuran dalam hati, dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Karena tidak semua hal dalam hidup bisa dipahami dengan pikiran. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami melalui rasa. Semakin seseorang mendengarkan rasa yang jernih, semakin ia mengenal dirinya sendiri. Bukan diri yang dibentuk oleh dunia, tetapi diri yang lebih asli dan lebih tenang. Dalam banyak perjalanan spiritual, ada istilah sang sejati. Bukan sosok lain, tetapi inti terdalam dari diri manusia. Bagian yang tetap ada di balik semua identitas, pikiran, dan emosi. Namun untuk menyentuh bagian itu, seseorang harus melewati banyak lapisan dalam dirinya. Lapisan ego, ketakutan, kemarahan, dan keterikatan yang selama ini menutupi kesadaran. Ini bukan perjalanan yang mudah. Karena semakin masuk ke dalam diri, seseorang mulai melihat hal-hal yang selama ini ia hindari. Tetapi justru dari situlah perubahan dimulai. Seseorang mulai memahami bahwa banyak penderitaan datang bukan dari dunia luar, tetapi dari konflik di dalam dirinya sendiri. Dari pikiran yang tidak pernah tenang, dari keinginan yang tidak habis, dan dari rasa takut yang terus dipelihara. Ketika kesadaran semakin dalam, hati mulai menjadi lebih tenang, bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena seseorang tidak lagi terus melawan dirinya sendiri. Ia mulai menerima hidup dengan lebih utuh, menerima bahwa ada hal yang bisa dikendalikan, dan ada yang tidak. Dalam keadaan ini, rasa damai perlahan muncul, damai yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi tumbuh dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya, perjalanan batin bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang kembali kepada diri yang paling sejati. Diri yang tenang, sadar, dan tidak lagi kehilangan arah di tengah ramainya dunia. Dalam kelanjutan ini, perjalanan batin mulai membawa seseorang lebih jauh ke dalam dirinya sendiri. Bukan lagi sekadar memahami pikiran dan emosi, tetapi mulai melihat siapa yang sebenarnya berada di balik semua itu.
Kebanyakan manusia hidup sepenuhnya mengikuti pikirannya. Ketika pikiran berkata takut, ia ikut takut. Ketika pikiran berkata marah, ia ikut marah. Tanpa sadar, hidupnya dikendalikan oleh arus pikiran yang terus bergerak tanpa henti. Namun ketika kesadaran mulai tumbuh, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan pikirannya. Ia mulai melihat bahwa pikiran hanya datang dan pergi, sementara ada sesuatu di dalam dirinya yang tetap diam dan menyadari semuanya. Kesadaran ini sangat mengubah cara seseorang melihat hidup. Ia mulai memahami bahwa selama ini banyak penderitaan muncul karena terlalu melekat pada pikiran dan emosi. Setiap ketakutan dianggap nyata. Setiap penolakan terasa menghancurkan, dan setiap keinginan terasa harus dipenuhi. Padahal, banyak dari itu hanyalah gelombang yang muncul sementara di dalam diri. Dalam perjalanan batin, seseorang mulai belajar untuk hadir. Benar-benar hadir pada apa yang sedang terjadi saat ini. Bukan hidup di masa lalu yang penuh penyesalan, dan bukan tenggelam dalam masa depan yang penuh kecemasan. Kehadiran membuat hidup terasa lebih nyata. Seseorang mulai menyadari suara angin, napasnya sendiri, dan ketenangan kecil yang selama ini tertutup oleh ramainya pikiran. Disinilah rasa mulai berbicara lebih dalam. Rasa bukan sekadar emosi. Rasa adalah kepekaan batin yang membuat seseorang mampu merasakan sesuatu tanpa harus selalu dijelaskan dengan kata-kata. Kadang, seseorang tahu bahwa sesuatu itu benar bukan karena logika, tetapi karena ada ketenangan di dalam hatinya ketika menjalaninya. Namun, untuk mendengar rasa yang jernih, seseorang harus menenangkan banyak kebisingan di dalam dirinya. Ego, amarah, ketakutan, dan keinginan yang berlebihan sering menutupi suara hati yang paling dalam. Semakin seseorang masuk ke dalam perjalanan ini, semakin ia menyadari bahwa dunia luar seringkali hanya cerminan dari keadaan batinnya sendiri. Ketika hatinya penuh kemarahan, dunia terasa keras. Ketika batinnya penuh ketakutan, hidup terasa mengancam. Tetapi ketika hatinya mulai tenang, cara ia melihat dunia juga berubah. Ini bukan karena dunia berubah, tetapi karena kesadarannya berubah. Dalam banyak ajaran spiritual, sang sejati dianggap sebagai inti kesadaran yang tidak terikat oleh ego dan identitas duniawi, bagian diri yang tetap ada. Bahkan ketika semua label tentang diri hilang, tetapi untuk menyentuh bagian itu, seseorang harus berani melewati kesunyian dalam dirinya sendiri. Kesunyian sering menakutkan bagi banyak orang, karena di sanalah semua hal yang selama ini dihindari mulai muncul. Luka lama, rasa takut, dan kekosongan yang tidak pernah benar-benar dihadapi. Namun justru, di dalam kesunyian itu, seseorang mulai benar-benar mengenal dirinya. Ia mulai memahami bahwa dirinya lebih luas dari pikirannya, lebih dalam dari emosinya, dan lebih tenang dari semua kegelisahan yang selama ini menguasainya. Pada akhirnya, perjalanan batin bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang belajar hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Dan semakin seseorang mengenal dirinya yang paling dalam, semakin ia tidak mudah kehilangan arah di tengah perubahan hidup yang terus bergerak. Dalam bagian ini, perjalanan batin mulai membawa seseorang pada tahap yang lebih sunyi dan lebih dalam. Bukan lagi tentang mencari jawaban di luar, tetapi tentang menyadari sesuatu yang selama ini selalu ada di dalam dirinya. Ketika seseorang terus masuk ke dalam kesadaran, ia mulai melihat bahwa sebagian besar hidup manusia dijalani secara otomatis. Pikiran terus bergerak, emosi datang silih berganti, dan manusia bereaksi tanpa benar-benar sadar. Ia marah tanpa memahami sumbernya. Ia takut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya ia takuti. Ia mengejar banyak hal, tetapi tidak benar-benar tahu apa yang sedang ia cari. Kesadaran perlahan memutus pola itu. Seseorang mulai memperhatikan dirinya sendiri dengan lebih jernih. Ia mulai melihat bagaimana pikirannya bekerja, bagaimana emosinya muncul, dan bagaimana ego seringkali ingin mengendalikan segalanya. Dari sini, perjalanan batin menjadi semakin dalam, karena semakin seseorang sadar, semakin ia melihat bahwa banyak penderitaan sebenarnya berasal dari keterikatan di dalam dirinya sendiri. Keterikatan pada pengakuan,
pada harapan, pada masa lalu, dan pada gambaran tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan ketika semua itu tidak sesuai kenyataan. Hati mulai gelisah. Namun perlahan, seseorang mulai belajar melepaskan. Bukan berarti berhenti peduli, tetapi berhenti menggenggam terlalu erat. Dan saat itulah rasa damai mulai muncul. Rasa dalam perjalanan ini menjadi seperti kompas batin. Bukan rasa yang dipenuhi emosi sesaat, tetapi rasa yang lebih tenang dan lebih jernih. Kadang, rasa itu hadir sebagai bisikan halus yang membuat seseorang tahu kapan harus diam, kapan harus berjalan, dan kapan harus melepaskan sesuatu. Tetapi suara rasa yang jernih hanya muncul ketika pikiran mulai tenang. Itulah mengapa banyak perjalanan spiritual menekankan keheningan, karena dalam diam, seseorang mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan pikirannya sendiri. Dalam keheningan itu, seseorang mulai merasakan kehadiran dirinya yang paling dalam, bagian diri yang tidak dipenuhi ketakutan, tidak dipenuhi ego, dan tidak selalu membutuhkan pengakuan. Inilah yang sering disebut sebagai sang sejati. Sang sejati bukan identitas baru, bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah inti kesadaran yang selama ini tertutup oleh lapisan pikiran dan ego. Ketika seseorang mulai menyentuh bagian ini, hidup terasa berbeda, bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandang hidup berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi mudah terseret oleh emosi sesaat. Ia mulai melihat hidup dengan lebih tenang dan lebih sadar. Bahkan dalam kesulitan, ada ruang di dalam dirinya yang tetap diam dan tidak terguncang. Dari sini, seseorang juga mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia luar, bukan dari pujian, bukan dari pencapaian, dan bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari hubungan yang damai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan batin membawa seseorang pada satu kesadaran sederhana, namun sangat dalam, bahwa apa yang selama ini dicari di luar, ternyata sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Dan mungkin, itulah makna sebenarnya dari perjalanan ini, bukan menjadi sesuatu yang baru, tetapi kembali mengenali diri yang paling sejati. Dalam bagian terakhir ini, perjalanan batin mencapai titik di mana seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi tentang bagaimana kesadarannya hadir di dalam setiap pengalaman. Setelah melewati banyak proses, seseorang mulai melihat bahwa dunia luar selalu berubah. Manusia datang dan pergi, keadaan naik dan turun, dan tidak ada yang benar-benar tetap. Jika kebahagiaan hanya bergantung pada hal-hal di luar, maka hati akan terus bergerak mengikuti perubahan itu. Kadang bahagia, kadang hancur, kadang merasa penuh, lalu kembali kosong. Namun, melalui perjalanan batin, seseorang mulai menemukan sesuatu yang lebih stabil di dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang tetap ada, meskipun hidup terus berubah. Ia mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar pikiran, bukan sekadar emosi, dan bukan sekadar identitas yang diberikan dunia. Karena semua itu bisa berubah sewaktu-waktu, tetapi ada bagian yang tetap diam dan sadar menyaksikan semuanya. Ketika seseorang mulai hidup dari kesadaran itu, cara ia menjalani hidup berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena ia sadar bahwa segala sesuatu memang datang dan pergi. Ia juga tidak lagi terlalu mengejar pengakuan, karena ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada pandangan orang lain. Hati menjadi lebih ringan. Dalam keadaan ini, rasa menjadi semakin halus dan jernih. Seseorang mulai mampu merasakan hidup dengan lebih dalam, tanpa harus selalu dijelaskan oleh logika. Ia mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari mengendalikan dunia luar, tetapi dari mampu tenang di dalam dirinya sendiri. Sang sejati dalam perjalanan ini bukan sesuatu yang mistis atau jauh. Ia adalah keadaan ketika seseorang benar-benar sadar akan dirinya tanpa tertutup oleh ego dan ketakutan. Keadaan di mana seseorang hadir sepenuhnya dalam hidup. Dari sini, seseorang mulai melihat bahwa banyak konflik selama ini muncul karena manusia terlalu melekat pada pikirannya sendiri, terlalu percaya pada ketakutan, terlalu mengikuti ego, dan terlalu sibuk mencari sesuatu di luar dirinya.
Padahal, semakin seseorang mengenal dirinya yang paling dalam, semakin ia menyadari bahwa ketenangan tidak pernah benar-benar hilang. Hanya tertutup oleh kebisingan pikiran. Dan ketika kebisingan itu perlahan mereda, sesuatu yang tenang mulai terasa hadir. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, tetapi kedamaian yang lembut dan stabil. Pada akhirnya, perjalanan batin bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, bukan juga tentang merasa paling spiritual atau paling sadar, tetapi tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri, lebih sadar dalam menjalani hidup, dan lebih dekat dengan inti diri yang selama ini tersembunyi di balik semua keramaian dunia. Dan mungkin disitulah akhir sekaligus awal dari perjalanan ini. Karena semakin seseorang mengenal dirinya yang paling sejati, semakin ia memahami bahwa kedamaian yang selama ini dicari ternyata sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Dalam kelanjutan terakhir ini, perjalanan batin membawa seseorang pada pemahaman yang paling sunyi, bahwa hidup bukan untuk terus melawan arus keberadaan, tetapi untuk benar-benar hadir di dalamnya. Setelah melewati banyak pencarian, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi sesuatu, menjadi lebih hebat, lebih diterima, lebih diakui, atau lebih sempurna. Namun semakin ia mengejar semua itu, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Perjalanan batin perlahan menghancurkan ilusi tersebut. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran. Seseorang mulai melihat bahwa identitas yang selama ini ia banggakan hanyalah lapisan luar yang terus berubah. Nama bisa berubah, status bisa hilang, hubungan bisa pergi, bahkan tubuh suatu hari akan menua. Tetapi ada sesuatu di dalam diri yang tetap diam, menyaksikan semua perubahan itu. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, rasa takut perlahan berkurang. Ia tidak lagi terlalu panik menghadapi perubahan hidup, karena ia memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari keberadaan. Ini bukan berarti hidup menjadi tanpa rasa sedih, tetapi ada ruang di dalam dirinya yang tidak lagi mudah hancur oleh keadaan. Kesadaran seperti ini membuat seseorang hidup dengan lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak lagi terus mengejar validasi yang tidak pernah selesai. Karena semakin ia mengenal sang sejati di dalam dirinya, semakin ia merasa cukup. Rasa dalam tahap ini menjadi sangat halus. Seseorang mulai bisa merasakan ketenangan. Bahkan di tengah kesibukan, ia mulai memahami bahwa damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap sadar di tengah semua yang terjadi. Dalam keheningan, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Bukan kesenangan sesaat, tetapi kedamaian yang lebih dalam. Ia mulai menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil terasa hidup. Napas terasa lebih sadar, waktu terasa lebih nyata. Karena ia tidak lagi hidup sepenuhnya di dalam pikirannya. Ia hadir. Dan ketika seseorang benar-benar hadir, hidup berubah menjadi lebih sederhana. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia tidak lagi terus bertarung dengan kenyataan. Ia menerima bahwa hidup memiliki terang dan gelap, kehilangan dan pertemuan, awal dan akhir. Dan di balik semua itu, ada kesadaran yang terus menyaksikan perjalanan ini dengan tenang. Pada akhirnya, perjalanan batin bukan tentang menemukan sesuatu di luar diri, bukan tentang mencapai tempat tertentu atau menjadi manusia yang sempurna, tetapi tentang kembali kepada kesadaran yang paling murni, kembali kepada rasa yang paling jernih, kembali kepada sang sejati yang selama ini tertutup oleh ego, ketakutan, dan kebisingan dunia. Dan mungkin saat seseorang benar-benar kembali kepada dirinya sendiri, ia akhirnya memahami satu hal sederhana, bahwa kedamaian sejati tidak pernah jauh. Ia selalu ada, diam, menunggu untuk disadari. Pada akhirnya, perjalanan batin bukan tentang menjadi manusia yang paling hebat, paling suci, atau paling sempurna. Perjalanan ini adalah tentang mengenal diri sendiri dengan lebih jujur dan lebih sadar. Tentang menyadari bahwa di balik semua pikiran, emosi, ketakutan, dan identitas yang melekat pada diri,
Ada sesuatu yang lebih tenang dan lebih dalam yang selalu ada sejak awal. Kesadaran membuat seseorang berhenti hidup secara otomatis. Rasa membuat seseorang lebih peka terhadap kehidupan, dan sang sejati membawa seseorang kembali kepada inti dirinya yang paling murni. Semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin ia memahami bahwa kedamaian tidak pernah benar-benar berada di luar dirinya, bukan pada pujian manusia, bukan pada pencapaian dunia, dan bukan pada hal-hal yang terus berubah. Kedamaian itu selalu ada di dalam, hanya tertutup oleh kebisingan pikiran dan ego yang tidak pernah diam. Dan mungkin, inti dari seluruh perjalanan ini bukan tentang mencari sesuatu yang baru, tetapi tentang kembali kepada diri yang paling sejati, paling sadar, dan paling tenang. Karena ketika seseorang akhirnya benar-benar mengenal dirinya sendiri, ia tidak lagi merasa tersesat di tengah dunia yang terus berubah.